Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nur Amalia dari kelas 6B PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita karunia, serta tak lupa kita panjatkan selawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman yang saya cintai, tentunya kita semua mengetahui bahwa Al-Quran adalah rujukan utama dan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan apapun, penyampaian akidah atau keyakinan di kalangan umat Islam. Tidak akan terjadi apabila ayat-ayat suci Al-Quran dipahami dan ditafsirkan dengan benar. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembentukan moral yang baik dan sekaligus induk segala ilmu pengetahuan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.325 ayat. Beberapa ulama menyebutkan 6.666 ayat. Kesemua bagian tersebut adalah kalamullah yang dapat dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Dari sanalah hukum, ajaran, dan pokok-pokok keimanan serta pengetahuan umat Islam berasal dan dikembangkan. Akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan orang yang berakidah, orang yang beriman, atau orang mukmin. Akidah Islam adalah keyakinan yang berdasarkan ajaran Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan atau amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun Islam yang lain. Adalah tidak benar jika ada seseorang mengaku berakidah atau beriman, tetapi hanya beriman kepada Allah saja, atau ia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini keenam rukun iman, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada qada dan qadar. Pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam yaitu yang pertama surat Al-Ikhlas, yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dan yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, Rasul atau Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu kami kembali.
Sedangkan secara terminologi ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 51, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujud dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali karena memang Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1, yang berarti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak dan Nabi Muhammad, yaitu dalam surat Al-Qalam dan surat Al-Ahzab. Quran surat Al-Qalam ayat 68 yang berarti, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua Quran surat Al-Ahzab yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran menekankan bahwa penguasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam mengingatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Hal itu disyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang akan memuliakannya, yang mengajar manusia dengan denak pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Membaca, menelaah, menganalisa, memahami, mendalami, menyelami atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari akan menumbuhkan hikmah dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Proses mengamalkan dan menjadikannya Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya untuk membumikan Al-Quran. Cukup sekian kultum dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.